Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulih. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Baik, sebelum kita memulai ibadah gabungan online, ada hal-hal yang harus adik-adik perhatikan. Mari kita lihat. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Yesus, Baik adik-adik, sekarang kita mulai ibadah kita. Kita akan angkat pujian medley dengan judul Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. dengan Cuy Cuy Pam Pam Pam. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand.
berdoa. Gimana sih sikap doanya adik-adik? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tolong Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat? Masih. Kalau adik-adik masih semangat, kita bangkit berdiri Kita akan angkat satu pujian. dengan judul Kerja Tuhan Selalu Manis. Buat Tuhan selalu manis, lihat ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, lihat ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Sama-sama ya. Lebih semangat kita pujikan lagu ini. Kerja buat Tuhan selalu manis, lihat ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, lihat ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Adik-adik masih berdiri ya. Sebelum kita masuk ke persembahan kita yang akan dipimpin oleh Kak Luis, Kita angkat satu pujian lagi dengan judul Ku daki 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 daki. gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra.
saatnya kita tiba untuk mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini agar berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, cara mengumpulkan persembahannya seperti biasa, kita menyediakan satu buah amplop dan ditulis tanggal beserta harinya juga di sini. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, marilah kita menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Hendaklah Masing-masing Memberi. Musik. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Wah, Kak Esther harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa ya. Ya, untuk minggu ini Kak Esther mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara jarak jauh melalui channel YouTube Glow Kids. Ya, itu artinya kalian selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak lupa juga Kak Esther mau mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada minggu ini. Ada Kak Desta dan Kak Yola, juga dibantu oleh Luisa. Ya, tetap semangat melayani ya. Bagaimanapun juga Tuhan Yesus tetap nomor 1. Pada kesempatan ini, Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun dalam minggu ini, mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 16 Mei 2021. Dengan bertambahnya usia kalian, kita semua berharap kalian semakin dewasa dalam segala hal, dalam bertutur kata, dalam berpikir maupun bertindak, selalu menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kalian. Selamat ulang tahun sayangku semua, Tuhan Yesus memberkati. Dan buat kalian yang sedang berduka cita atau lagi sedih, berbeban berat, Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu juga selalu mendukung kalian dalam situasi apapun. Ingat ya sayangku, dalam suka maupun duka kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus saja. Ingat, Tuhan Yesus selalu membuka jalan untuk setiap permasalahan yang kita hadapi. Karena itu jangan patah semangat, tetap berpengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus. Semangat sayangku semua. Oke adik-adik, tidak bosan-bosannya nih Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu maupun orang tua selalu mengingatkan kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena apa? Karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Virus COVID-19 masih belum hilang sayangku. Oleh karena itu ingat 5M ya. Protokol kesehatan jangan sampai lengah. Walaupun sudah banyak orang yang menerima vaksin, tetapi kita jangan sampai lengah. Tetap disiplin protokol kesehatan. Tetap sehat untuk kita semua. Oke sayangku semua, itu dulu informasi singkat dari Kak Esther. Sekarang mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli,
Dia peduli saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya nih? Kakak yakin adik-adik di rumah pasti sehat semua. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian dengan judul Big or Small. Adik-adik yang tahu lagunya bisa sambil bernyanyi ya. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang malam tadi, hingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan nafas segar yang telah Engkau berikan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kiranya Engkau sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman di kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Adik-adik, pasti setiap ibadah kita pakai baju bagus kan? Iya, ada yang pakai rok merah, baju biru, baju kuning, atau lain-lainnya. Kita juga pasti pakai sepatu atau sendal yang bagus kan?
Adik-adik tahu nggak siapa yang membelikan pakaian atau sepatu yang bagus itu kepada kita? Iya, orang tua. Adik-adik sudah berterima kasih nggak ke mama papahnya karena sudah dibelikan baju yang bagus-bagus? Kita juga harus berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberikan orang tua kita kesehatan sehingga mereka bisa bekerja dan membelikan kita pakaian ataupun barang-barang yang bagus adik-adik. Nah, hari ini kita akan dengarkan cerita tentang betapa pentingnya bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan atas segala hal ataupun barang yang telah diberikannya kepada kita. Gimana ya ceritanya? Adik-adik, penasaran nggak? Nah, kalau adik-adik yang penasaran, langsung saja kita mendengarkan ceritanya. Shalom adik-adik kelas kecil semuanya, apa kabarnya? Luar biasa, pasti semuanya luar biasa ya. Baik adik-adik, cerita kita minggu ini adik-adik bisa lihat di Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Sekali lagi, adik-adik bisa lihat cerita minggu ini di Alkitab di Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Buat adik-adik yang masih bingung buka Alkitabnya gimana, bisa minta tolong ya sama mama atau papahnya untuk baca sama-sama setelah kita sekolah minggu. Nah adik-adik, cerita kita minggu ini tentang hal kekhawatiran adik-adik. Bagaimana ceritanya? Yuk kita langsung masuk aja. Nah, di cerita ini pada suatu sore Tuhan Yesus ini sedang duduk di lereng gunung adik-adik. Dia bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus di sini mengajarkan banyak hal tentang Bapa yang di surga. Sewaktu mereka duduk di situ, mulai berdatangan orang-orang adik-adik. Tuhan Yesus melihat orang-orang yang datang ini. Kebanyakan ada ibu-ibu yang sedang membawa anaknya. Ada juga bapak-bapak yang habis menjala ikan adik-adik. Ada juga petani-petani yang datang ke situ untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Nah, orang-orang yang baru datang ini tadi terlihat capek sekali adik-adik. Karena mereka bekerja sepanjang hari. Bukan hanya capek, dari muka mereka juga terlihat bahwa mereka khawatir adik-adik. Menurut adik-adik, apa sih yang mereka khawatirkan? Ada yang tahu nggak? Ternyata adik-adik banyak yang mereka khawatirkan. Contohnya ibu-ibu. Ibu-ibu ini pagi-pagi besok harus menyiapkan makanan. Dan juga mereka memikirkan baju baru untuk anak-anaknya. Jadi yang mereka khawatirkan adalah apakah mereka mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lalu untuk bapak-bapak yang tadinya menjala ikan, mereka ternyata sewaktu menjala ikan tadi tidak banyak mendapat ikan adik-adik. Jadi mereka berpikir, apakah makanan kami malam ini cukup untuk besok pagi? Itu yang mereka khawatirkan adik-adik. Begitu juga dengan petani-petani tadi adik-adik. Petani-petani ini khawatir, apakah padi mereka akan memanen? Itu yang mereka khawatirkan adik-adik. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus melihat kekhawatiran ini dalam diri mereka, akhirnya Tuhan Yesus pun melanjutkan firman Tuhannya adik-adik. Di firman Tuhan ini sangat spesial bahkan untuk kita sendiri adik-adik. Adik-adik penasaran nggak? Apa sih yang Tuhan Yesus bilang ke mereka? Kalau penasaran, yuk kita lihat video ini. Tuhan Yesus bilang ini adik-adik. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Benar, Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian?
perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, Guru. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu dia adik-adik yang Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang yang banyak di situ. Setelah itu, setelah mereka mendengarkan firman Tuhan tadi, mereka pun pulang ke rumah masing-masing adik-adik. Tapi dengan suasana hati yang berbeda, mereka tidak lagi capek dan mereka tidak lagi khawatir karena Tuhan Yesus sudah memperingati mereka untuk tidak pernah khawatir akan hari esok. Baik adik-adik, itu dia cerita kita minggu ini. Dari cerita kita minggu ini kita tahu bahwa kita itu tidak perlu khawatir dengan hari esok ya adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu selalu memberikan apa yang kita butuh. Jadi apapun itu kita harus berserah kepada Tuhan dan meminta kepadanya. Dan Tuhan akan mengabulkan sesuai kehendak kita maupun sesuai kehendaknya. Jadi itu dia cerita dari Kahilan minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Nah adik-adik, tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Nah sebelum kita berdoa untuk menutup ibadah kita, mari kita puji nama Tuhan dan lagu Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Musik. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita berdoa. Bagaimana sikap doanya adik-adik? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Kau telah memberkati kami dalam ibadah kami tadi ya Tuhan. Tolong Kau berkati kami ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong Kau berkati kami kesehatan, kekuatan selalu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye. Tuhan memberkati.